Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Salam damai dan salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu sekali lagi di dalam ibadah Ahad online SIB Kota Kinabalu Likas. Saya mewakili kepimpinan SIB Kota Kinabalu Likas pada pagi hari ini mengalu-alukan semua jemaat yang mengikuti ibadah Ahad online ini. Mari pada pagi hari ini dengan penuh kesyukuran kita menaikkan ibadah kita kepada Tuhan beserta dengan doa kita, pujian kita kepada Tuhan. Jemaat yang ingin menyampaikan mesej ringkas kepada frontliners yang berjuang menangani wabak COVID-19. Anda boleh merakam video dan menghantar ke email unit multimedia SIB KK Likas. Video akan ditayangkan ke dalam kebaktian Ahad SIB KK Likas online. Dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini, unit pelayanan doa mengajak sidang jemaah untuk terlibat sama dalam 24/7 doa. Sila luangkan masa sekitar 30 minit merendahkan diri bersatu di dalam doa bagi negara tercinta dan seluruh dunia. Anda boleh berdoa pada bila-bila masa dan dimanapun Anda berada. Lihat link di ruangan deskripsi video. Isi borang yang telah disediakan perkara doa akan dihantar kepada anda melalui email. Jemaat yang ada perkara doa boleh mengirim email kepada unit pelayanan doa SIBKKL 2020@gmail.com. Kuis Alkitab Pelayanan Wanita SIBKK secara online terbuka kepada semua wanita di SIBKK. Berikut merupakan pembacaan Alkitab setiap hari pada minggu ini. Unit Kebajikan mengucapkan berbanyak terima kasih atas sumbangan maupun usaha, komitmen dan kerjasama para jemaat. Berapapun sumbangan anda amatlah dihargai dan kami berdoa agar Tuhan memberkati dan memberikan kelimpahan berkat dan kemurahan. Kiranya Tuhan menjaga dan memelihara anda, keluarga dan pekerjaan anda. Untuk laporan kepada para jemaat, jumlah sumbangan setakat 25 April 2020 adalah RM5.620. Sebentar lagi ya Tuhan kami akan mulakan ibadah kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena ada media yang menjadi saluran bagi kami untuk terus beribadah, menyatukan kami. Walaupun ini secara alam maya saja ya Tuhan, tapi kami bersyukur atas kesempatan ini kami dapat beribadah, berbakti, berdoa kepada Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, biarlah ruang dan masa yang ada bagi kami sebagai orang yang percaya beribadah kepadamu, berharap kepadamu, kami gunakan sepenuhnya untuk menaikkan puji-pujian, untuk menaikkan doa kami, dan untuk duduk dekat di kaki Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau isytiharkan bahwa damai sejahtera dan sukacita Tuhan melawat kami, menyegarkan kami pada pagi hari ini, sehingga kami penuh kekuatan untuk meneruskan hidup kami, mengharungi hidup kami selepas ini Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa kuasa firman-Mu bekerja saat kami mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, saat puji-pujian dinyanyikan, saat doa dinaikkan, roh kami ya Tuhan disegarkan, dan roh kami turut sama dengan orang-orang percaya yang lain memandang kepada Tuhan,
melihat kepada Tuhan. Bukan saja kepada keadaan atau masalah, tapi kami penuh dengan pengharapan kerana melihat Tuhan Yesus Kristus yang kami tinggikan, yang kami muliakan pada pagi hari ini. Satukan umat-Mu di mana saja mereka berada ya Tuhan, dan pada pagi hari ini, inilah ibadah kami. Kami naikkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Shalom kepada jemaat sekalian. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini, Allah itu baik. Pembacaan pada pagi hari ini terdapat di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 hingga 18. Sekali lagi, Filipi pasal 2 ayat 12 hingga 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir,
tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerana Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemahuan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pagi ini. Jemaat Tuhan, mari pada pagi hari ini kita satukan hati kita untuk berdoa bagi beberapa perkara. Bahan doa tersebut tertera di skrin Anda. Mari kita naikkan doa syafaat, doa permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau sentiasa hadir, sentiasa ada bagi setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan, kami ingin menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Mungkin ada di kalangan jemaat Tuhan yang mengalami kerisauan pada waktu-waktu ini. Mungkin mengenai keadaan yang tidak menentu, tidak dapat menjangka apa yang bakal berlaku di hadapan. Mungkin juga ada kerisauan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan selepas ini. Kami berdoa ya Tuhan, agar Engkau memberikan damai sejahtera, sukacita dan pimpinan kepada jemaat Tuhan, orang-orang percaya dimanapun, supaya tidak risau tetapi memperoleh pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini juga kami mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada di dalam jemaat kami maupun jemaat secara global. Kami berdoa ya Tuhan supaya hubungan kekeluargaan ini semakin erat. Kami tahu ya Tuhan bahwa kawalan pergerakan ini ya Tuhan merupakan kesempatan yang indah, kesempatan yang baik untuk keluarga Tuhan dapat bersatu. Dan bukannya menjadi satu kesempatan kepada kuasa yang jahat untuk memecah belahkan keluarga. Kami tahu ya Tuhan ada di dalam berita semasa di mana ada penderitaan, emosi, dan fisikal, penderaan fisikal dan emosi di dalam keluarga. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus supaya itu semuanya dipatahkan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan supaya Engkaulah yang bekerja di dalam kekeluargaan sehingga ada hubungan yang erat. Tidak ada ketegangan, tapi kasih Tuhan menyatukan, dan kesempatan di dalam kawalan pergerakan ini keluarga Tuhan dapat disatukan dengan lebih erat lagi. Kami mau serahkan ekonomi ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa ada ketidaktentuan di hadapan kami. Tapi kami mau isytiharkan iman kami pada pagi hari ini bahwa kecukupan dari segi jasmani dan rohani ada bagi setiap umat yang percaya dan yang berharap kepada Tuhan. Keperluan asas kami semuanya dipenuhi. Keperluan secara rohani juga dipenuhi. Kami tahu ya Tuhan bahwa ibadah kepada Tuhan berterusan, iman yang teguh berterusan di dalam jemaat Tuhan. Kami juga mau isytiharkan bahwa walaupun dalam keadaan yang terkawal pada waktu-waktu ini, penginjilan kasih Tuhan tetap terus berjalan karena pekerjaan Tuhan, firman Tuhan, dan penginjilan tidak pernah terbatas. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kuasa Roh Kudus sentiasa bekerja dalam cara yang tidak dapat diselami oleh manusia, tapi dengan begitu luar biasa bekerja di kalangan orang-orang percaya Tuhan, sehingga Injil Tuhan dapat diberitakan walau dalam apapun keadaan. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami mau isytiharkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau mendengar doa kami pada pagi hari ini. Setiap doa orang percaya Engkau indahkan dan Engkau pedulikan. Kami naikkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa.
menyembah. Tiada yang mustahil. Tuhan, ku percaya hanya padamu tempat ku berharap. Kemanakah lagi kakiku kan berlari, hanya padamu Tuhan yang berkuasa. Hanya padamu Tuhan yang berkuasa. Tuhan, dalam apapun keadaan kami pada saat ini Tuhan, kami tahu bahwa Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Dan kami mau menyatakan iman kami Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship
You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pagi ini merupakan ibadah raya, kesinambungan daripada ibadah pada minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu kita belajar firman Tuhan dari suatu tema, hidup di dalam Yesus Kristus, atau hidup di dalam Tuhan, yang dipetik daripada firman Tuhan Filipi pasal yang pertama. Dan pagi ini saya senang sekali membawa jemaat sekalian untuk belajar kesinambungan daripada firman Tuhan itu yang dipetik daripada surat yang sama namun pasal yang berbeza, yaitu terdapat di dalam Filipi pasal yang kedua. Namun sebelum itu, ada baiknya kita berdoa dulu dan saya membawa jemaat Kristen semuanya berdoa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa, penuh dengan pengucapan syukur, bahwa pagi ini Tuhan telah mempersekutukan kami dalam ibadah raya minggu ini, meskipun persekutuan berada dalam situasi alam maya. Biarlah kuasa Roh Kudus menaungi kami bersama, baik kami yang berada dalam rekaman audio ini, dan juga bagi rekan-rekan seiman yang berada di rumah masing-masing, bahkan dimanapun mereka berada. Tuhan tetap bersama dengan kami, sehingga firman Tuhan dapat dimengerti sebagaimana kehendak-Mu.
Jauhkan kami daripada gangguan kuasa-kuasa kegelapan, sehingga dalam mendengar dan belajar akan sabda firman Tuhan, kami mengerti tujuan dan maksud Tuhan. Jamah juga hamba yang akan memberitakan firman Tuhan dengan kesehatan yang daripada Tuhan, sehingga firman Tuhan dapat disampaikan sebagaimana kehendak-Mu saja, dan dipermuliakanlah nama-Mu. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 12 sampai kepada ayat yang ke-18. Sekali lagi, Filipi pasal yang kedua, ayat 12 sampai ayat yang ke-18, di bawah tajuk, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam dan melalui hidupnya. Nah, saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini saya akan berbicara tentang suatu tema, yaitu mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan sesuai dengan teks yang telah kita baca sebentar tadi, kesinambungan daripada hidup orang Kristen yang hidup di dalam Tuhan. Maka Paulus memotivasi jemaat Kristen di Filipi supaya mereka bukan saja percaya kepada Tuhan, tapi mereka bertanggung jawab untuk hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Nah, untuk menghuraikan firman Tuhan itu, saya ingin membawa kita kepada 3 poin yang besar, agar kita lebih mengerti apakah yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat Kristen di Filipi tentang mengerjakan keselamatan. Dengan kata yang lain, dalam teks yang telah kita baca tadi bertajuk, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jika kita berpikir sepintas lalu, seolah-olah kerjakan keselamatan itu merupakan suatu usaha manusia untuk lebih berkenan kepada Tuhan. Seolah-olah ia merupakan suatu hal yang dilaksanakan dengan sempurna, kemudian selesai, ia berkenan kepada tuannya. Dengan kata yang lain, mereka melakukan berbagai-bagai perkara amal, kebaikan, supaya dilihat orang dan dipuji-puji orang. Apakah demikian maksud Rasul Paulus? Tidak. Maksud Paulus, tetaplah kerjakan keselamatanmu, dalam teks ini, saya akan huraikan kepada 3 bagian atau 3 poin besar. Yang pertama, mengapa orang percaya mengerjakan keselamatan? Sekali lagi, mengapa orang percaya mengerjakan keselamatan? Mengapa kita harus mengerjakan keselamatan itu? Nah, untuk menghuraikan perkara ini, sebenarnya Paulus memberikan konsep dalam mengerjakan keselamatan ini kepada 3 bagian besar seperti yang saya maksudkan tadi.
Namun saya ingin menjelaskan dulu apa maksud kerjakan keselamatan daripada apa yang telah kita baca sebentar tadi. Maksud Paulus di sini adalah bertanggung jawab untuk memelihara kerohanian hidup dalam aspek apapun. Yang kedua, supaya orang-orang yang percaya bertumbuh dan berkembang serta berimpak dalam semua bidang dalam situasi apapun. Maka adalah salah kalau kita berpikir bahwa mengerjakan keselamatan itu merupakan suatu hal-hal yang hanya dapat diselesaikan kemudian dipuji, disanjung, dan diberikan sorakan. Apa yang Paulus maksudkan tadi, tanggung jawab untuk memelihara kerohanian. Yang kedua, bertumbuh dan berkembang serta berimpak. Ternyata mengerjakan keselamatan itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Maka poin yang pertama, mengapa orang percaya mengerjakan keselamatan? Saya juga huraikan poin yang pertama ini kepada beberapa bagian menurut pandangan para ahli-ahli teolog. Yang pertama, mengapa orang percaya mengerjakan keselamatan? Karena orang percaya itu sebenarnya adalah gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah. Stephen Tong, seorang ahli teolog abad ke-21 ini, berkata, gambar dan rupa Allah itu sebenarnya dipetik sebagai petah atau gambar yang dalam bahasa Ibrani-nya disebut Tselem, dalam bahasa Inggrisnya disebut image, dan dalam bahasa Yunani-nya disebut morphe. Artinya suatu peta yang memiliki bentuk atau pola tertentu. Sedangkan rupa itu merupakan tauladan, bukan sekadar image, tapi tauladan yang dapat dicontohi atau dapat diikuti. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus mencapai suatu titik atau model dalam hidup menurut model ini, sampai Tuhan mengatakan, aku puas terhadap engkau, bahwa engkau adalah manusia yang benar. Dengan kata yang lain, ciptaannya yang adalah rupa atau gambarnya. Dengan kata yang lain, imago Dei, rupa dan gambar Allah. Dalam pribadi manusia yang diciptakannya sebagai makhluk yang unik berbanding dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Lanjutan daripada apa yang dikatakan oleh Stephen Tong sebentar tadi, gambar Allah itu sebenarnya adalah istilah yang sangat terkenal yang dipakai dalam Alkitab sebagai acuan kepada kehidupan manusia. Dan istilah ini mengungkapkan hakikat manusia itu sendiri, di mana manusia menemui beberapa petikan-petikan ayat. Kita yang dimaksudnya akan menemui beberapa petikan-petikan ayat dalam Alkitab yang sangat terkenal dalam kitab Kejadian, pasal yang pertama ayat 26 dan ayat 27, dan Kejadian pasal 9 ayat yang kelima, dengan memakai kata istilah gambar Allah, di mana Alkitab menyoroti kehidupan manusia sebagai kehidupan yang unik berbanding dengan kehidupan makhluk yang lain. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Salah seorang ahli teolog juga, yang juga adalah seorang pastor kepada gereja yang sangat terkenal, yaitu gereja Saddleback, Pastor Rick Warren, pernah berkata bahwa manusia diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sejak semula, rencana Allah adalah menjadikan manusia itu serupa dengan anaknya. Yesus itulah tujuan hidup orang percaya. Orang percaya tidak mengetahui semua yang termasuk dalam frasa kata ini sebenarnya. Tetapi orang percaya mengetahui beberapa aspek yang termasuk di dalamnya, seperti Allah orang percaya adalah makhluk roh, yaitu manusia memiliki roh yang kekal dan yang akan lebih hidup lama daripada tubuh jasmani manusia.
Manusia memiliki akal budi, yaitu kemampuan berpikir, bernalar, dan memecahkan masalah. Seperti Allah, manusia memiliki sifat suka berhubung, yaitu kemampuan memberi dan menerima kasih sejati. Dan manusia memiliki kesadaran moral, yakni kemampuan membedakan yang benar dan yang salah, yang membuat manusia bertanggung jawab kepada Allah. Demikian pandangan Rick Warren. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selain Stephen Tong, selain Rick Warren, ada beberapa pandangan lagi ahli-ahli teolog mengenai gambar dan rupa Allah, seperti teolog dalam sejarah gereja Agustinus. Ia berpendapat bahwa gambar Allah menunjukkan intelektual, cara berpikir, cara merasa, cara mengimbangi, cara mempertimbangkan. Dan rupa menunjukkan kualitas jiwa atau nilai jiwa seseorang. Seorang ahli teolog juga pernah berkata, Bellarmine menganggap gambar yang dimaksudkan di sini sebagai istilah yang menunjukkan karunia-karunia alamiah pada manusia, dan rupa adalah petunjuk dari apa yang sebenarnya disebut supranatural ditambah kepada manusia. Kan manusia mempunyai kelebihan berbanding dengan ciptaan yang lain. Sebagai contoh binatang. Binatang tidak mampu berimajinasi. Sementara manusia mampu berpikir tentang hal-hal yang akan datang. Ia merancang sesuatu yang akan ia lakukan. Sementara binatang tidak mampu melakukan hal itu. Mereka tidak mampu berpikir tentang hari-hari depan. Inilah yang disebut oleh Bellarmine sebagai supranatural pada manusia. Pendapat lain mengatakan bahwa gambar imago Dei itu menunjukkan keserupaan dengan Allah yang dibawa sejak lahir, dan rupa adalah kesempurnaan yang diperoleh kebelakangan berikutnya. Akan tetapi yang lebih mungkin adalah sebagaimana telah disebutkan pada awal tadi, bahwa kedua kata itu menunjukkan pada pengertian yang sama, dan kata rupa adalah tambahan saja untuk menunjukkan bahwa gambar itu sedemikian rupanya. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, doktrin tentang gambar dan rupa Allah dalam diri manusia sangat penting dalam teologi, sebab gambar dan rupa Allah ini adalah suatu quality yang menjadikan manusia istimewa dalam hubungan dengan Allah. Untuk itulah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, perkara yang pertama, menjawab mengapa orang percaya mengerjakan keselamatan, kita harus berpikir secara luas bahwa mengerjakan keselamatan itu merupakan suatu pekerjaan untuk mengerti siapa diri kita, seperti apa yang digambarkan ataupun disebut oleh beberapa ahli teolog sebentar tadi. Stephen Tong, Rick Warren, Agustinus, Bellarmine, dan beberapa teolog-teolog yang lain. Supaya kita mengerti manusia ini dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Yang kedua, dalam poin pertama, mengapa orang percaya mengerjakan keselamatan? Kita mengerjakan keselamatan kita karena orang percaya harus mempunyai benih ilahi dalam dirinya. Benih ilahi yang dimaksudkan di sini, sebagaimana yang telah disebut oleh Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang pertama, di mana ia berkata, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Yohanes menyebut bahwa benih ilahi itu sebenarnya adalah orang-orang yang lahir daripada Allah, yang menaruh dirinya percaya kepada Tuhan. Dan benih kebenaran yang daripada Allah itu sebenarnya harus ada di dalam kehidupan orang yang percaya.
Mengapa orang percaya harus mengerjakan keselamatan? Karena kita sebenarnya merupakan benih ilahi yang tumbuh atau lahir dalam Allah sendiri. Kebenaran itulah yang menjadi intipati dalam kehidupan kita. Tanpa kebenaran, hidup kita tidak akan berkenan kepada Tuhan. Sebab itu saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, melanjutkan firman Tuhan yang telah kita baca sebentar tadi, mengatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Benih ilahi itu lahir karena iman percaya kita kepada Kristus. Dan Rasul Paulus menuliskan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Efesus pasal 3 ayat 17. Kedua pernyataan tadi sebenarnya, kalau disinkronize, disatukan, maka kita adalah benih ilahi yang daripada Allah, lahir daripada Allah, hidup berkenan dengan Allah, dan menyenangkan hatinya. Sebab itu, menjawab pertanyaan yang pertama, mengapa orang percaya mengerjakan keselamatan? Karena kita datangnya daripada Allah sendiri. Allah ingin supaya apa yang ditanamnya di bumi ini, dengan kata yang lain, apa yang diciptakannya di bumi ini, dapat memuliakan namanya saja. Hanya orang yang diciptakan Allah yang mampu mempermuliakan Allah. Yang ketiga dari poin pertama ini, mengapa orang percaya mengerjakan keselamatan? Hal itu sangat berkait rapat dengan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan, yaitu iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan. Iman adalah perkara penting dalam doktrin keselamatan. Sebab itu Rasul Paulus pernah mengutarakan 3 sola dalam teologinya. Sola fide, hanya iman saja. Sola scriptura, hanya Alkitab saja. Sola Christo, hanya Yesus saja. Jadi ketiga istilah yang ditonjolkan oleh Paulus di sini, oleh Martin Luther sebenarnya, Bapak Gereja, pada abad 16, telah meng-highlightkan 3 sola ini supaya menjadi patokan dan juga menjadi suatu dasar pertumbuhan iman orang percaya setelah reformasi berkembang. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, iman adalah perkara penting di dalam doktrin keselamatan, karena tanpa iman orang tidak dapat diselamatkan. Kata iman tidak saja dikenal dalam kekristenan, tapi juga dikenal secara umum oleh agama-agama yang lain. Tetapi kerja iman itu, pengertian iman itu sangat berbeda sekali. Iman orang Kristen adalah bertujuan untuk lebih tertuju kepada Yesus Kristus, sementara imam secara umum bergantung kepada apa objek kepercayaan mereka. Saya tidak menghakimi agama-agama yang lain, tetapi saya menunjukkan saja tentang objek iman orang Kristen hanya terletak di dalam Yesus Kristus. Secara sederhana, iman berarti percaya atau mempercayai. Dalam hal ini percaya kepada Allah, kepada Kristus, dan kepada karya keselamatan. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar keyakinan ini ialah firman Allah. Yang tadi saya katakan oleh Martin Luther, sola fide, hanya iman saja. Jemaat Tuhan, memperhatikan tentang iman ternyata tidak semudah yang kita pikirkan. Mempertahankan iman itu merupakan suatu pekerjaan yang berat. Sebab itulah Paulus katakan kepada jemaat Kristen di Filipi, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Itu berkait rapat dengan iman. Mempertahankan iman. Tidak semudah apa yang kita pikirkan. Menjadi orang Kristen pada kata-kata terlalu mudah. Dihafal, dihayati, direnungkan. Tapi apabila mempertahankan iman itu, ternyata ia tidak semudah apa yang kita pikirkan.
Sebab itulah Paulus katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Bertanggung jawab untuk membuat diri kita lebih berkenan kepada Allah. Bukan karena perbuatan amal. Ia hanyalah merupakan suatu ciri khas hidup orang yang percaya. Tapi buktinya adalah berkenankah atau tidak kita di hadapan Tuhan. Yang keempat dari poin yang pertama ini, mengapa orang percaya mengerjakan keselamatan? Ia juga berkait rapat dengan kepribadian kita yang tadi saya katakan, imago Dei, kita serupa dan segambar dengan Allah. Serupa dengan Kristus. Menjadi sama seperti Kristus dan keselamatan di dalam Kristus yang sekarang sedang orang percaya kerjakan bersama Allah dalam kesatuan di dalam Yesus Kristus. Filipi pasal yang kedua ayat 12 hingga 13 juga berkait rapat dengan Yohanes 14 ayat 16 hingga 17 sampai ayat yang ke-26. Sampai mengakhirinya dengan kemenangan. Maka itu saudara sekalian, serupa dengan Kristus. Bukan dari bentuknya, bukan daripada wajahnya, bukan daripada tinggi rendahnya, gemuk kurusnya, bukan daripada perawakan cara bergeraknya, tapi serupa dengan dia lebih mendekatkan kepada pengertian apa yang ia lakukan. Tabiat seharian, kelakuan hidupnya bersama dengan orang awam, bersama dengan orang-orang berdosa, bersama dengan ahli-ahli agama, bersama dengan janda atau jantina, laki-laki, wanita, kanak-kanak, orang tua, orang lumpuh sekalipun, orang yang mati sekalipun dalam budaya apa. Setelah membaca 4 Injil, kita mengerti bahwa cara hidup Tuhan Yesus berbeza dengan orang-orang awam adanya. Maka itu serupa dengan dia merupakan suatu tanggung jawab bagi kita bersama untuk meneladani kehidupannya dalam menjawab pertanyaan mengapa orang percaya mengerjakan keselamatannya. Ternyata kita harus serupa dengan Kristus dari sudut cara hidupnya, cara pandangnya, cara katanya, kepeduliannya kepada masyarakat. Dan itu bukan merupakan perkara yang terlalu mudah, terlalu susah adanya. Sebab itulah Paulus berkata kepada jemaat Kristen di Filipi, katanya pada ayat yang ke-16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Paulus merasakan bahwa mengikuti Yesus itu terlalu susah. Karena pada kehidupannya yang dipengaruhi oleh cara pikir orang Romawi, biasa dengan kerjaya yang lama atau tabiat yang lama, itu pergumulan baginya. Maka mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus itu terlalu susah. Tapi ia berkata dalam ayat yang ke-16, saya ulang baca demikian bunyinya, sambil berpegang pada firman kehidupan, itu berbicara sola scriptura, berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Paulus menggunakan istilah susah-susah. Susah-susah saja. Sebab dia manusia yang merasakan bahwa tidak mudah menjadi orang yang percaya. Kalaulah ada rekan Paulus yang ingin mengusiknya, mungkin rekannya akan berkata, siapa suruh kau jadi Kristen? Susah-susah. Dan memang Paulus merasakan susah menjadi orang Kristen. Tapi karena Allah lah yang memanggilnya, Allah lah yang merubah kehidupannya dan memberikan tanggung jawab ini, maka ia juga termasuk dalam skop kata ini, mengerjakan keselamatan. Saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, meskipun susah, Paulus enjoy. Kalau Anda menelusuri tentang sejarah pelayanan Paulus, tidak pernah ia berkata,
aku mau meninggalkan pelayanan ini. Tidak, sejarah mencatat sampai pada hari tuanya, ia tetap berpegang teguh kepada imannya di dalam Yesus Kristus, walaupun susah. Saudara, saya tidak mau bertanya kepada Anda, siapa suruh kamu jadi orang Kristen? Tapi saya hanya mau bertanya kepada Anda, sejauh mana imanmu? Sejauh mana kerohanianmu? Sekuat mana imanmu ketika engkau menjadi orang Kristen? Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Poin yang kedua, seperti apa orang percaya mengerjakan keselamatan? Macam apa orang percaya mengerjakan keselamatan? Paulus memberikan beberapa analogi atau contoh seperti apa orang Kristen atau orang percaya mengerjakan keselamatan. Gambaran Paulus yang pertama, seperti seorang ahli sukan, berlomba seperti seorang pelari. Nah, kalau Anda seorang ahli sukan, khususnya dalam sukan balapan atau lomba lari, Anda akan berlari langkah demi langkah, kemudian mengumpul segala energi, dan melihat ke depan tanpa melihat ke belakang. Jika Anda seorang pelari, berlari terus, tapi sambil melihat ke belakang, Anda akan ketinggalan. Anda akan kehilangan kepercayaan diri. Tapi seorang pelari ataupun ahli sukan, ia berlari hanya satu yang ia pikirkan. Satu, akan mencapai garis penamat. Dia lupa dulu tentang hadiah. Kalau dia pikir tentang hadiah dulu, dia akan lupa diri. Sebab ia membayangkan hadiah yang besar, hadiah yang mungkin mahal, hadiah yang cantik, hadiah yang mengandung surat pujian. Wah, dia seorang atlet yang hebat sekali. Tapi kalau Anda seorang pelari, Anda harus pikir garis penamat dulu. Saya harus sampai ke situ. Dengan seluruh energi yang terkumpul, ia berlari langkah demi langkah. Kalau boleh dia lompat terlalu jauh supaya ketinggalan yang di belakang. Akhirnya sampai ke garis penamat dengan susah payah, penat, malah mengalami kesakitan dan semput, tapi akhirnya dia dinobatkan sebagai pemenang. Paulus membuat ini sebagai suatu analogi, suatu gambaran bahwa macam apa orang percaya mengerjakan keselamatannya. Seperti seorang pelari, berlari terus sampai garis penamat. Hidup kita merupakan suatu perjalanan, yang mana di pertengahan jalan itu ada onak dan duri. Kadang-kadang kita tertendang batu, jatuh, tapi bangkit, berdiri, berjalan terus. Dalam kehidupan kita terlalu banyak onak dan duri. Ada kalanya kita hampir mengalah. Ada kalanya kita hampir give up dan angkat tangan, cukup sampai di sini. Tapi Paulus menggunakan gambaran ini. Seorang pelari tidak akan berhenti. Dia hanya berhenti apabila sampai ke garis akhir. Itu menunjukkan suatu perjuangan yang amat sangat. Yang terlalu susah, terlalu besar perjuangan kita. Jangan pernah berpikir untuk berhenti menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tatkala Anda berpikir untuk berhenti dan meninggalkan kepercayaanmu, itulah puncak kegagalan hidupmu. Anda mengundang 1001 macam masalah dalam kehidupan Anda. Yang pertama adalah Anda kehilangan keselamatan di dalam Tuhan. Kerjakan keselamatanmu. Yang kedua, dalam poin yang pertama, adalah berbicara tentang falsafah keselamatan itu sendiri. Di mana keselamatan di dalam Yesus Kristus sebenarnya terbagi kepada 3 pengertian. Yang pertama adalah keselamatan masa lampau, masa lalu. Apakah keselamatan masa lalu, masa lampau?
Dalam Rom pasal yang ke-6 ayat 3 hingga ayat yang ke-11, saya tidak baca ayat ini, tapi Anda membacanya di rumah saja. Roma pasal 6 ayat 3 hingga 11 berbicara tentang baptisan. Dalam baptisan itu menggambar atau menjelaskan kepada kita, orang yang percaya itu sebenarnya telah mengambil satu statement, pengakuan, hidup bersama dengan Yesus, manusia lamanya dikuburkan bersama dengan Yesus, sanggup mati bersama dengan Yesus, lalu bangkit bersama dengan Yesus dalam hidup yang baru. Maka itu, setelah melalui semuanya ini, ia ditandai oleh suatu pengertian, tatkala kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, itulah masa di mana kita bertobat. Kita mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ini kan keselamatan masa yang lalu, di mana kita mula menjadi orang Kristen. Tapi jangan sampai Anda tinggal terus dalam keselamatan yang lalu. Pertobatan. Hari ini bertobat, besok bertobat, lusa bertobat, minggu depan bertobat, bulan depan bertobat, terus datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya, saya orang berdosa dan sebagainya. Bukan demikian. Langkah yang berikutnya adalah kita harus bertanggung jawab untuk membawa diri kita lebih berkenan kepada Tuhan, mengembangkan iman kita. Jangan terus bertobat, tidak berkembang. Bertobat, pasti ada sesuatu yang kurang. Orang kata kurang 1 ringgit, itu boleh. Jangan kurang 100 ringgit. Dengan kata yang lain, ada sesuatu yang short, pengertian yang tidak terjawab, atau pendirian yang terombang-ambing. Kita harus bertanggung jawab untuk berkembang, bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Setelah pertobatan, kita harus mengenakan hidup yang baru. Hidup yang baru bergumul untuk meninggalkan tabiat-tabiat yang lama. Satu keadaan yang sangat menyusahkan Paulus. Itu sebabnya ia berkata, bersusah-susah. Dia kan orang yang terhormat, orang yang berpengaruh, orang yang berkuasa, malah ditakuti oleh semua orang pada waktu itu, apalagi orang Kristen yang di Damsyik. Tapi setelah ia menjadi percaya, secara drastik ia berubah, dia mengubah kehidupannya untuk lebih memperdalamkan imannya di dalam Yesus Kristus. Dia bergumul setiap waktu, belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan, kemudian melakukan firman Tuhan. Dengan kata yang lain, bersaksi di hadapan orang yang belum percaya, didasari oleh sola scriptura, berdasarkan sola fide, iman di dalam Yesus. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, gambaran Rasul Paulus kepada orang-orang yang percaya mengerjakan keselamatan di dalam Yesus, umpama seorang pelari atau ahli sukan, kemudian harus mengerti keselamatan itu terbagi kepada 3. Satu, keselamatan yang lampau setelah pertobatan. Kemudian keselamatan yang kedua adalah keselamatan yang sedang berlaku. Ini yang saya sebut sebentar tadi, bertanggung jawab, bertumbuh di dalam iman kepada Yesus. Dan yang ketiga adalah keselamatan akan datang. Keselamatan akan datang itu sebenarnya menyentuh tentang pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Maka itu dalam kepribadian orang yang percaya kepada Yesus Kristus, jangan sekedar percaya, kemudian mengharungi kehidupan orang yang percaya, jangan berhenti di pertengahan jalan. Jangan pernah berpikir untuk berehat percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah berpikir bahwa Anda bosan di dalam Yesus Kristus, umpama mengharungi PKP, aduh terlalu bosan tinggal di rumah. Jadi terbayanglah keindahan, kesenangan di luar sana, curi-curi keluar rumah, bersukan, berlari, berpoya-poya dan sebagainya. Akibatnya ditangkap dalam lokap.
Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah berpikir untuk bosan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Niscaya Tuhan akan memberkati Anda terus dalam pergumulan hidup Anda, di mana, kemana, dan bagaimana situasi sekalipun. Nah, yang ketiga, tentang mengerjakan keselamatan. Bagaimana caranya untuk mengerjakan keselamatan? Kita mengerti maksud Paulus mengerjakan keselamatan itu sebenarnya adalah suatu tanggung jawab supaya kehidupan kita lebih berkembang secara rohani dan lebih berkenan kepada Allah. Tapi bagaimana? Untuk itulah saya akan membawa kita dalam mengeksegesis firman Tuhan yang telah kita baca ayat demi ayat yang telah kita baca sebentar tadi. Bagaimana caranya mengerjakan keselamatan? Yang pertama, dari poin yang pertama ini, ayat yang ke-12, saya ulang baca, demikian bunyinya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Kamu senantiasa taat. Paulus tidak berkata, kamu kadang-kadang taat, tidak. Paulus berkata, kamu senantiasa taat. Kata senantiasa itu diukur dari pengertian kita tentang masa Tuhan. Pengertian tentang masa ini terbagi kepada dua bagian. Satu, masa yang disebut dalam bahasa Yunani, hora. Hora ini menunjukkan kepada saat, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan selanjutnya, yang boleh dihitung. Tapi maksud Paulus, kamu senantiasa taat bukan dihitung oleh waktu, tapi ketaatan yang dimiliki tidak dihitung oleh waktu, tidak ada hentinya. Dengan kata yang lain, kamu adalah orang yang setia. Kamu adalah orang yang senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus dalam situasi apapun. Sebab itulah kamu dikenal sebagai orang percaya. Pertama, kita harus taat. Ketaatan itu sangat teruji. Dengan kata yang lain, kesetiaan. Untuk setia kepada suatu perkara itu tidak mudah, karena kita terlalu diuji oleh situasi dan perkara. Di dunia ada banyak janji. Ada janji bulan, terang bulan, ada janji-janjian, ada janji ini, janji itu, dan sebagainya. Dan manusia selalu gagal dalam memenuhi janjinya. Tapi kalau manusia itu setia, taat, apa sekalipun yang akan terjadi, ia berusaha untuk terus menyampaikannya kepada orang yang ditaatinya. Saya pernah melihat suatu movie tentang ketaatan seorang pengirim surat. Pada abad ke-13, waktu itu di barat, dan kendaraannya bukan motosikal, bukan kapal terbang, bukan kapal laut, hanya kuda. Dia penghantar surat, postman. Dan di pertengahan jalan kadangkala ia mengharungi situasi peperangan. Ia menyelinap di antara situasi peperangan. Kadangkala dia ditembak, hanya tidak mati. Dengan luka yang ia alami, ia berusaha untuk terus melanjutkan perjalanan. Kadangkala ia dikejar oleh orang-orang jahat, tapi ia terus berusaha untuk pergi. Melanjutkan perjalanannya dalam menghantar sepucuk surat. Kemudian apabila sampai kepada destinasi yang ditujui, dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu sangat memuaskan. Dan orang yang menerima sangat kagum, bahkan heran bagaimana dia boleh sampai ke tempat untuk menyampaikan surat itu. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau Anda bekerja pada suatu bisnis kurir atau penghantar barang, Anda akan merasakan semuanya ini. Waktu tenaga Anda hampir habis, pikiran Anda tetap berjalan. Bagaimana saya menghantar barang ini? Dan ada kalanya kita berpikir, suruh orang saja. Tapi siapa yang mampu? Anda melanjutkan perjalanan.
Ada kalanya Anda bergumul dengan situasi yang mungkin membuat Anda mengantuk, lapar, tempat tinggal tidak menentu, terpaksa tinggal di tengah jalan, tidur dalam kereta. Tapi apabila Anda sudah sampai menghantar barang itu, Anda puas. Anda tidak dihantui oleh kegagalan. Dan Anda tidak berpikir serba salah. Tapi Anda puas. Tiada orang yang menghargainya. Walaupun Anda sudah bertukus lumus menghantar semuanya. Hanya satu orang yang selalu mengagumi Anda. Yesus Kristus yang bersama dengan Anda. Kita umpama itu. Saudara sekalian, ingatlah, kesetiaan menuntut kejujuran. Kejujuran menuntut komitmen kita seumur hidup. Apabila Anda mampu melakukannya, maka hanya seorang yang berkata, inilah anakku yang setia. Diberkatilah engkau, jika suatu tanggung jawab yang kecil dipercayakan kepadamu, engkau laksanakan penuh dengan hati nurani yang puas di hadapan Tuhan. Dengan kesetiaan, kejujuran yang ada. Permuliakanlah diri Tuhan Yesus di dalam dirimu. Sanjungilah Dia yang memberikan Anda nafas, tenaga untuk melakukan sesuatu. Sebagai orang percaya, seharusnya taat kepada Allah bukan terpaksa atau takut mendapat hukuman, melainkan karena mengasihi Allah. Dan semua apa yang saya katakan tadi itu intinya adalah kasih. Inilah kelebihan orang yang percaya kepada Tuhan. Cara untuk mengerjakan keselamatan, karena inti patinya adalah kasih, yang pada akhirnya kita mampu melakukan sesuatu dan menunaikan tanggung jawab dengan laksana. Yang kedua, ayat yang ke-12 juga berkata demikian. Saya ulang baca. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Kerana itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar. Sudah dituntut menjadi orang setia, kemudian lakukan itu dengan takut dan gentar. Mendengar kata takut dan gentar, seolah-olah kita bertemu dengan seekor singa yang buas. Coba bayangkan kalau Anda bertemu dengan seekor singa yang buas, yang lapar. Pasti manusia merasa takut, gentar. Apapun skill pertahanan diri Anda, bila bertemu dengan singa, buas, lapar, pasti Anda akan gentar. Pasti Anda akan takut. Karena apa yang ada pada singa itu hanya cengkeramannya, gigitannya. Dia hanya mau makan. Jadi Anda adalah hidangannya. Takut dan gentar. Tapi apakah itu yang dimaksudkan oleh Paulus? Tidak. Ia menggunakan istilah-istilah yang pernah ia alami dan pernah dimengerti oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Karena pada zaman Paulus, ketika ia belum percaya, sukan yang sangat terkenal dan yang paling ia minati adalah sukan gladiator, di mana orang-orang yang pahlawan-pahlawan Romawi akan diadukan dalam satu kolosium, bulatan, separuh bulatan, kemudian mereka akan terus berjuang mempertahankan hidup masing-masing dengan berbunuhan. Dan siapa pemenang disanjung sementara waktu. Kemudian dibunuh juga. Dibunuh oleh siapa? Jadi makanan singa. Dan orang Kristen pada zaman itu pernah ditangkap, dimasukkan dalam kandang singa, dan dipertontonkan kepada orang ramai. Dan akhirnya orang-orang yang percaya waktu itu dicabik-cabik oleh singa. Itu sebabnya latar belakang yang Paulus katakan di sini, harus takut dan gentar. Tapi maksudnya bukan lagi di kandang singa, tapi kepada Allah yang maha kuasa adanya. Dan orang yang percaya kepada Tuhan sebenarnya harus takut dan gentar kepada Tuhan lebih daripada singa. Bagaimana ketakutan manusia yang dimiliki oleh pikirannya, oleh hati nuraninya, sepatutnya ia lebih takut kepada Allah dan gentar. Dengan kata yang lain, bukan takut karena mau melarikan diri,
Tapi istilah takut dan gentar itu mengandung pengertian hormat dengan penuh komitmen. Sanjungan kepada Allah, karena hanya Dialah saja Allah yang layak dipuji, disembah, dihormati. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sejauh mana Anda takut dan gentar kepada Allah? Sejauh mana Anda takut dan gentar kepada Allah ketika Anda berhadapan dengan situasi yang mencoba iman Anda? Ketika Anda berhadapan dengan dosa, sejauh mana Anda takut dan gentar kepada Allah? Di manakah pilihanmu? Melayani dosa atau takut kepada Allah? Nah, untuk mengerjakan keselamatan kita sebenarnya tidak terlalu mudah. Kita dipertanggungjawabkan untuk memelihara iman kita. Pada ayat yang ke-13, hal yang ketiga pada poin yang ketiga ini, berbicara demikian, ayat 13, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saya ulangi, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Perkara ini sebenarnya disebut sinergi, atau manusia dan Allah itu bergabung. Istilah bergabung lebih tepat kalau sekiranya kita gunakan dengan pengertian gereja kita, bersekutu dengan Allah. Karena gereja SIBKK Likas sangat terkenal dengan suatu sinergi, persekutuan, bergabung antar sesama untuk bersekutu, menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam gereja kita terbagi kepada beberapa kelompok-kelompok sel, dan apabila kelompok-kelompok sel ini berjalan dan bergabung sekali-sekala membuat suatu retreat, kita akan melihat impaknya. Betapa hati Tuhan senang melihat orang-orang yang percaya bergabung, sinergi. Bergabung berarti seseorang bekerja dengan orang lain atau kepada Allah. Bergabung dengan Allah. Apa yang dibuat? Memuji, menyembah Tuhan, melayani Dia. Sebab itu Paulus senang sekali dengan istilah ini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah tahu apa yang Ia lakukan dalam kepribadian dan hidup orang yang percaya. Allah tahu apa yang Dia ingin lakukan dalam kehidupan kita, meskipun di tengah-tengah kelemahan sekalipun. Dalam situasi apapun, Anda tidak mampu berbicara sekalipun, Allah tahu bekerja dalam hatimu. Allah tahu menjawab persoalan-persoalan yang tidak dimengerti orang lain. Inilah sinergi yang daripada Allah. Yang keempat dari poin yang ketiga ini, ayat yang ke-14, adalah suatu keadaan manusia yang sangat praktikal dari dulu sekarang, entah untuk selamanya atau tidak, tapi harap tidak berlanjutan. Ayat yang ke-14 berkata demikian, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Ya kan, manusia ini tidak pernah lari daripada sungutan. Harap tidak ada sesungut yang tumbuh. Sungutan, dengan kata yang lain, tanda tidak ikhlas, tanda tidak rela, tanda tidak jujur, tanda bosan, bersungut-sungut terus. Bilalah PKP ini akan tamat. Saya mau buat ini, mau buat itu, tidak dapat buat apa, ini begitulah, ini begitu, lalu saling mempersalahkan. Ini bersungut-sungut. Kemudian ia juga berbicara tentang egosentrik, kesombongan diri yang berpusat pada diri sendiri dan kepentingan diri sendiri, menganggap lebih tahu daripada orang lain. Dan kalau hal itu menular, maka ia berkembang kepada etnosentrik, berpusat pada budaya masing-masing. Suku kulah yang hebat, bangsa kula yang hebat, dan sebagainya. Jadi, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, manakah lebih penting? Melakukan sesuatu dengan jaya walaupun memakan waktu dan
harus berhadapan dengan kesusahan, atau bersungut-sungut tanpa dapat melaksanakan satu tugas yang kecil sekalipun, yang pada akhirnya kita akan tuai apa yang kita tabur. Kehidupan kita ini sebenarnya sangat berkait rapat dengan hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Jika kita membuat diri kita malas, kemalasan itulah juga yang akan kita tuai. Jika kita menabur pikiran-pikiran yang kotor, maka kita juga akan menuai hal-hal yang kotor. Dalam arti kata yang lain, hal-hal yang jahat. Jika kita menabur fitnahan, itulah juga yang akan datang kepada kita. Jika kita bermalas-malas, kemalasan jugalah hasil daripada tuaian kita. Maka itu saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kata bersungut-sungut di sini disentuh oleh Paulus kepada jemaat Kristen di Filipi, berbicara tentang sikap orang yang tidak ikhlas, tidak rela, tidak jujur, bahkan tidak mau bergabung dengan orang lain, menganggap diri lebih penting daripada orang lain, dan sebagainya. Lalu memisahkan diri daripada orang lain. Dan hal ini sangat menyedihkan kalau hidup dalam berjemaat, terdapat orang yang seperti ini. Di SIB Likas, Kota Kinabalu, tidak ada. Pemikiran kita tidak seperti itu. Tidak seperti jemaat di Filipi. Tetapi puji Tuhan, karena ayat ini mengingatkan kita, supaya kita senantiasa melakukan sesuatu tanpa bersungut-sungut. Kenapa mengerjakan keselamatan itu dengan tidak bersungut-sungut? Karena jika bersungut-sungut, maka bukanlah orang yang bersyukur kepada Tuhan dan tidak menghormati atau tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan Rasul Paulus mengatakan ini, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. 1 Korintus pasal 10 ayat 10. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kelima, dalam poin yang ketiga, terdapat pada ayat yang ke-16. Ayat 16 berkata, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saya ingin tekankan beberapa perkara dalam ayat yang ke-16. Kata sambil berpegang pada firman kehidupan, itu sola scriptura, berpegang kepada firman Allah. Padahal pegangan Paulus dahulu bukan firman Tuhan, tapi hukum. Ia bangga karena mempunyai pengertian dan pengetahuan tentang hukum. Istilah itu membawa kepada pengertian pada kita semua bahwa dia seorang ahli hukum. Kemudian dia mempunyai kuasa untuk mengarah, melakukan sesuatu. Apatah lagi ditambah dengan surat kuasa daripada imam besar Gamaliel pada waktu itu, dia lagi bangga sekali. Tapi sekarang statementnya berubah. Ia berkata, sambil berpegang pada firman kehidupan, sola scriptura. Kemudian, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Nah, ini berbicara tentang keselamatan akan datang. Yang tadi saya katakan, pengharapan ketika Yesus datang sebagai hakim. Dan Paulus menggabungkan itu. Pengetahuannya dengan firman Tuhan, dan dia mengerti hari kedatangan Tuhan Yesus. Dan dia berkata, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba. Aku tidak percuma berlomba, dan tidak percuma bersusah-susah. Felix Agus katakan susah-susah katanya. Susah-susah. Satu situasi yang membuat orang ini sebenarnya bosan. Saya ulangi situasi kita sekarang ini. Gara-gara COVID-19, PKP dijalankan. Kemudian ada ramai sungutan yang kita dengar, bosan.
Sesudah bosan, akhirnya membawa dirinya untuk melanggar PKP. Di luar sana, akhirnya melakukan sesuai dengan apa yang ia pikirkan. Aspirasi kehidupannya sudah berubah. Pemikirannya juga telah berubah. Akibat daripada perlanggaran itu, akhirnya ia tuai. Ditangkap, dipenjarakan. Di penjara, lagi ia susah-susah. Mengapa? Dari bosan menjadi sangat bosan lagi. Daripada perkara ini berlaku, maka marilah kita mencontohi pendirian Paulus, di mana ia memegang kepada 3 sola yang saya maksudkan sebentar tadi. Sola fide, hanya iman di dalam Yesus. Sola scriptura, hanya firman Tuhan saja yang menjadi bacaan, pegangan, dan juga mengembangkan pengetahuannya tentang Tuhan. Sola Christo, hanya Yesus saja yang ia temukan di dalam sola scriptura, yang menjadi intipati kehidupannya, sehingga tidak ada hari tanpa penghargaan terhadap hidup yang diberikan oleh Tuhan. Tidak ada hari tanpa pengucapan syukur, tidak ada hari tanpa bermegah dalam Yesus Kristus. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mengerjakan keselamatan ternyata terlalu susah, terlalu payah. Menjadi orang Kristen, kita harus bertanggung jawab untuk mengembangkan iman kita, kehidupan kita. Bahkan tanggung jawab kita harus diperhalusi ukurannya dengan sola scriptura, firman Allah yang tidak pernah membosankan manusia, malah telah menjanjikan kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Namun itu bermula daripada tindakan kita untuk mengerjakan keselamatan kita. Dipermuliakanlah Tuhan di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan ini. Jemaat Tuhan, stay at home, stay clean, dan Tuhan memberkati. Mari kita tunduk bersama, kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami pelajari sebentar tadi, yang berbicara tentang mengerjakan keselamatan. Ternyata tidak terlalu mudah untuk menunaikan, untuk melaksanakan apa yang Engkau maksudkan. Engkau telah memberikan kami hidup yang harus kami tangani hari lepas hari, penuh dengan pengharapan dengan Engkau. Berikanlah kami kekuatan, agar kami dapat mengerjakan keselamatan kami seperti apa yang telah kami pelajari dari pemberitaan firman Tuhan ini. Kami berdoa khususnya bagi jemaat Tuhan yang berada di luar sana, di rumah masing-masing, ataupun di hospital sekalipun. Kami terbeban dengan salah seorang daripada jemaat kami, Deacon David Madutin, yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan menjamah dia, memberikan kekuatan, memberikan juga kesukacitaan dan pengharapan di dalam Dikau, meskipun di tengah-tengah kelemahan tubuh. Apakah ini situasi yang Tuhan izinkan agar ia dapat mengerjakan imannya, mengerjakan keselamatannya di dalam Dikau? Tuhan berikan dia kekuatan, juga penghiburan kepada istri dan anak-anaknya. Bagi jemaat yang berada di rumah, walaupun berada dalam situasi PKP, sungguh kami tempuhi ini penuh dengan situasi yang membosankan. Tapi Tuhan, singkirkan pemikiran membosankan dalam hidup kami. Berikanlah kami satu situasi kerinduan untuk bersama dengan keluarga, mengambil kesempatan ini untuk bersekutu bersama-sama, mengeratkan hubungan kami di dalam Dikau, sinergi yang ada di dalam Tuhan sendiri, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Oh haleluya, terpuji namamu. Engkau juga berikan kami kekuatan untuk menempuh situasi PKP ini dalam menangani COVID-19. Kami percaya Tuhan punya maksud yang paling indah, sehingga Tuhan mempermuliakan diri-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga kami bersama, kehidupan jemaat ini. Terima kasih Bapa. Haleluya, terpujilah namamu. Semuanya ini kami pinta di dalam dan di atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus, dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.
hal ku tahu, kau tak lepaskanku. Kasih-Mu mengejar langkahku. Masa laluku tunduk dalam anugerah-Mu. Ku percaya kuasa-Mu membuat segalanya baru. Ku tinggalkan semua kehidupan yang lama. Ku percaya kehendak-Mu yang memurnikan hatiku, menjadikanku baru sesuai dengan kehendak-Mu. Lebih dari yang ku hadapi, satu hal ku tahu, janji-Mu teruji. Pulihkan hancurnya hatiku, dan membawaku hidup dalam anugerah-Mu. Ku percaya kuasa-Mu
sesuai dengan kehendakmu, sesuai dengan kehendakmu. Terima kasih kepada frontliners dari golongan perubatan, dokter, nurse, penyelidik perubatan untuk menangani pandemik COVID-19 ini, juga kepada pihak polis dan tentera yang mengawal keadaan di negara ini. Dan terima kasih juga kepada pekerja yang bekerja dalam sektor essential services. Kami sangat berterima kasih kerana kamu bekerja juga walaupun dalam keadaan yang berisiko tinggi. Terima kasih kerana membantu kami. Terima kasih juga kepada pihak kerajaan yang berlupus lumus untuk mencari jalan penyelesaian untuk membantu untuk menangani dan mengawal pandemik COVID-19. Terima kasih frontliners. Kepada semua petugas kesehatan barisan hadapan yang menangani COVID-19, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Jasa Anda dikenang, Anda sangat dihargai. Terima kasih kerana hati Anda dan komitmen Anda di dalam tugasan pada waktu-waktu yang sangat genting sekarang ini. Anda dan keluarga Anda dilindungi. Once again, thank you so much. Hi guys, this is coronavirus. It is very dangerous. It's happening inside the world. You must wash your hands every day and just stay at home. Thank you frontliners for protecting us. God bless them. Bye. Thank you frontliners. Kopi sanangan. Ikaw tagay, ako mado ko yung ngawi, frontliners. Thank you. Oh, frontliners. Terima kasih kepada semua frontliners. Hai Shalom, kami mewakili keluarga ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua frontliners karena mereka begitu berdedikasi, berkorban, dan bertungkus lumus untuk memerangi COVID-19. Anda semua adalah pahlawan dan serikandi negara yang hebat. Doa kami agar Tuhan Yang Maha Kuasa sentiasa melindungi, melihara, dan memimpin Anda dimanapun Anda bertugas. Take care and God bless. To all frontliners, we're staying home while you're working. Thank you for serving in this way. We are grateful for you.